Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi peserta didik SMK Negeri 3 Salatiga kelas 10 Pembelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, sedikit dengan Orde Baru. Kemudian untuk persiapan tengah semester, maka kalian harus mempelajari mengenai yang pertama. Apa hasil keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945? Kalian tentu masih ingat. Mengenai hasilnya adalah yang pertama mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara. Yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang ketiga, dalam menjalankan tugasnya, sementara Presiden akan dibantu oleh Komite Nasional. Kemudian, pembelajaran yang kedua ialah kalian bisa menjelaskan konflik ideologi yang berkepanjangan yang merupakan latar belakang munculnya upaya disintegrasi bangsa pada era Soekarno atau era Orde Lama, yakni yang pertama ialah sistem atau wilayah yang luas sehingga sulit dilakukan pengawasan. Kita tahu Indonesia itu wilayahnya sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Mereka punya suatu keinginan sendiri-sendiri untuk setelah Indonesia merdeka. Jadi ada yang menginginkan bahwa Indonesia harus beragama Islam seperti di ITII, Kartosuwiryo. Ada lagi yang ingin mendirikan negara komunis pada waktu itu atau PKI, ada lagi yang ingin meninggalkan NKRI pada waktu itu, yakni RMS, Republik Maluku Selatan, dan lain sebagainya. Jadi wilayah yang luas sehingga sulit dilakukan pengawasan dari Sabang sampai Merauke. Ada upaya-upaya untuk oknum tertentu melakukan disintegrasi bangsa. Kemudian rasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat, seperti RMS pada waktu itu, yang kemudian mereka membayangkan bahwa kenapa Maluku yang menghasilkan banyak rempah-rempah tidak dibangun seluas atau sebesar Pulau Jawa pada waktu itu. Suatu pemahaman yang tidak menyeluruh itu yang menyebabkan mereka ingin memisahkan diri. Kemudian ada lagi konflik ideologi yang berkepanjangan, sehingga itu yang melatar belakangi munculnya upaya disintegrasi pada waktu itu. Kemudian yang dipelajari selanjutnya adalah bagaimana kalian bisa mengaplikasikan pemikiran, usaha, atau proses untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam sebuah negara, sehingga tercapai keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, hal ini, usaha yang sudah saya ungkapkan tadi, sudah Ibu ungkapkan tadi, itu diartikan sebagai pengertian integrasi nasional. Kenapa? Karena kita memiliki wilayah yang sangat luas, maka butuh sekali suatu rasa seperti rasa cinta tanah air. Bagaimana kita menghargai para pahlawan, jangan mudah terpengaruh terhadap budaya asing yang tidak membangun, dan kita benar-benar harus adanya filter terhadap kebudayaan asing, memajukan kebudayaan nasional, dan lain sebagainya. Nah, upaya itu semua untuk mempersatukan proses perbedaan itu semua namanya integrasi nasional. Lanjut, yang harus dipelajari, heterogenitas penduduk telah membentuk masyarakat yang bagaimana heterogenitas penduduk itu membentuk suatu masyarakat. Kemudian apa yang menjadi konflik pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, yang merupakan upaya disintegrasi bangsa. Adanya konflik ideologi itu yang menjadi satu yang mendasari.
Sekali lagi, konflik ideologi itu yang menyebabkan adanya pemberontakan tersebut. Kemudian pergolakan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Andi Aziz itu pada dasarnya dilandasi oleh adanya keinginan untuk membentuk apa? Untuk membentuk tentara khusus untuk Sulawesi Selatan kah atau apakah? Itu nanti menjadi suatu kisi-kisi. Kenapa ada pergolakan di Sulawesi Selatan? Lanjut, yang tadi Ibu jelaskan mengenai Republik Maluku Selatan. Upaya disintegrasinya di wilayah timur, kemudian kita bertolak ke belakang sedikit. Wilayah Maluku Selatan ini semula merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur, ya, negara Indonesia Timur, ya, negara Indonesia Timur, negara Indonesia Timur. Kemudian yang selanjutnya, kalian harus mempelajari banyak pergolakan disintegrasi yang ada di dalam suatu negara Indonesia pada waktu itu, pada waktu Orde Lama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kemudian, apa contohnya yang menjadi satu pembentukan Republik Persatuan Indonesia atau RPI yang pernah dilakukan oleh PRRI. Contohnya apa di situ? Apakah mereka itu berkedudukan di mana? Seperti itu. Kemudian kita juga harus mempelajari bagaimana bisa upaya-upaya melakukan suatu usaha agar terwujud integrasi nasional. Apakah bagaimana kita bisa mempersatukan kemajemukan bangsa atau kedaulatan rakyat kita. Selanjutnya, kalian harus mempelajari bagaimana situasi negara, kondisi pada waktu itu yang seolah pada waktu Orde Lama itu kita sempat berada di dalam kondisi tidak menentu, sehingga harus menunjuk pembentukan kabinet baru. Apa yang dimaksud dengan pembentukan kabinet itu dan kabinet apa? Mungkin kalian lebih mempelajari mengenai kabinet Juanda pada waktu itu, sehingga kalian juga akan mempelajari tentang perairan di Indonesia. Itu ada kita menarik ulur dengan deklarasi Juanda. Kita ingat ya, kemarin itu ada satu batasan-batasan tentang perairan, kekayaan kita di perairan, bahwa ada 3 pengukuran, yakni sampai 12 mil itu adalah batas teritorial, sampai 200 mil itu adalah zona ekonomi eksklusif, kemudian yang kemudian batas selanjutnya adalah lepas landas kontinen. Lanjut, yang perlu kalian pelajari adalah kisi-kisi mengenai satu program dalam Kabinet Karya membentuk Dewan Nasional yang bertujuan untuk menggabungkan seluruh kekuatan nasional yang pro-integrasi. Gerakan separatis yang muncul antara 1950 sampai 1958 menjadi kuat karena para politisi lebih mementingkan kepentingan golongan atau partai pada waktu itu. Sehingga jika tidak memperhatikan masyarakat luas, itu yang menyebabkan adanya suatu ketidaksetujuan dari beberapa pihak yang menyebabkan suatu miskomunikasi dan akhirnya membentuk suatu pemberontakan. Kemudian mengenai kita setelah merdeka itu bukan berarti kita lepas dari Belanda ya, karena anggota pasukan Belanda yang tergabung dalam KL dan KNIL turut serta membantu gerakan separatis. Sebabnya apa? Karena mereka merasa tidak memiliki kepastian akan status mereka setelah KMB. Seperti itu. Apa KMB? Konferensi Meja Bundar. Nah, lanjut.
Ada cerita mengenai Abdul Haris Nasution. Selain dianggap sebagai perwira senior yang berjasa dalam menumpas pemberontakan, juga dikenal sebagai memiliki keahlian tertentu, yakni dalam keahlian apa? Strategi perang. Maka Bapak A.H. Nasution itu banyak sekali setelah kita merdeka, setelah kita Orde Lama, Orde Baru, beliau banyak sekali menuliskan buku-buku mengenai strategi perang ya. Kemudian pemberontakan yang dipimpin Westerling, kalian juga perlu mempelajari itu. Andi Aziz dan Sumogil dilatar belakangi oleh masalah pokok, yaitu keinginan mereka untuk tidak bergabung dengan negara Indonesia Timur. Seperti itu. Mereka tuh ingin sekali mendirikan negara sendiri. Seperti itu. Jadi mereka tidak mau bergabung dengan negara Indonesia Timur pada waktu itu. Kalian juga harus mempelajari mengenai isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mengenai apa saja? Yang pertama adalah bubarkan konstituante. Kemudian yang kedua, memberlakukan kembali UUD 1945. Lanjut lagi adalah pembentukan MPRS dan DPRS. Itu diingat-ingat sekali, ya. Dihafalkan kalau perlu Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Lanjut, pada masa demokrasi terpimpin, terdapat 4 partai politik nih yang berkuasa dalam kabinet yang tidak termasuk sebagai partai besar tersebut. Partai apa saja? Yakni Partai Sosialis Indonesia. Oke. Pada pelaksanaan demokrasi terpimpin, meskipun secara normatif kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi kenyataan kekuasaannya sepenuhnya berada di tangan presiden. Lanjut, pada masa demokrasi terpimpin, selain mendapat dukungan kuat dari Angkatan Darat, presiden juga mendapat dukungan penuh dari nanti kamu mempelajari sendiri. Dari mana ya? Seperti itu. Partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk kenapa? Kenapa saya tanyakan partai-partai pada masa demokrasi liberal? Lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa pada waktu itu. Ini ada beberapa pendapat yang perlu kalian juga pelajari. Menurut Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, tujuan mengubah struktur ekonomi nasional di bidang perdagangan dapat berhasil jika di Indonesia tumbuh kelas pengusaha. Pada tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilihan umum yang pertama yang bertujuan untuk memilih anggota DPR. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I merupakan salah satu kabinet yang berhasil memegang pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Prestasi gemilang dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo I adalah berhasil diselenggarakannya Konvensi Asia Afrika. Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu yang pertama tahun 1955 mempunyai tugas menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Tujuan dilaksanakannya sistem ekonomi gerakan benteng adalah memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri dari persaingan industri swasta asing. Kemudian, negara yang bergabung dalam ODEVO adalah negara-negara kapitalis. Kenapa sih harus mempelajari itu? Ya, mungkin kita akan sedikit mempelajari hal tersebut ya. Berikut yang bukan mendasari dikeluarkannya Dekret Presiden. Nah, tadi sudah mempelajari mengenai dekret-dekret presiden ya. Isi Dekret Presiden, apa itu? Dan kalian bisa menelaah yang tidak termasuk di dalamnya itu apa. Berarti harus menghafalkan. Berakhirnya pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1950. Kemudian pemerintah menerapkan sistem demokrasi liberal. Ciri utamanya adalah kabinet-kabinet yang terbentuk bertanggung jawab kepada parlemen.
Terdapat dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Sejak awal kemerdekaan hingga Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Pusat pemerintah RI terpaksa dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 April 1946 karena situasi keamanan Jakarta yang semakin memburuk pada waktu itu. Lanjut, Kabinet Wilopo yang mulai menjalankan tugasnya pada tanggal 3 April 1953 harus mengakhiri masa tugasnya akibat terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Ketika Yogyakarta diserbu Belanda dan para pemimpin pemerintahannya ditangkap dan dipenjarakan, pusat pemerintah dipindah ke Bukit Tinggi yang kemudian dikenal dengan nama Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi penyebab kegagalan pelaksanaan program ekonomi Benteng dalam upaya memperbaiki perekonomian nasional adalah mengenai pengusaha pribumi. Pengusaha pribumi cepat ingin menikmati keuntungan dan konsumtif. Pernyataan berikut perlu kalian mempelajari tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, yaitu adanya program Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita. Kemudian ciri-ciri kondisi politik dalam negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut, kecuali menetapkan sistem pemerintahan parlementer di mana presiden bertugas sebagai kepala negara. Presiden Soekarno membubarkan DPR pada tahun 1960 dan mengubahnya menjadi DPR-GR. Konsepsi demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah membentuk Dewan Nasional. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat yang bertujuan untuk menggerakkan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat. Nah, mohon itu semua dipelajari terus ya, dan didengarkan berulang kali. Jangan lupa like, subscribe, dan kalian nanti segera terus di kelas digital dan terus melihat apa pertanyaan-pertanyaan, apa yang menjadi satu kendala pembelajaran kalian, kekurangan apa saja yang belum dipahami, karena kami menginginkan hasil dari PTS kali ini baik secara langsung karena Ibu sudah memberikan satu kisi-kisinya. Kalau kalian mempelajari ini pasti bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.